Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di pembelajaran tematik 5A, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Siswa dapat mengetahui perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Siswa dapat membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Siswa dapat mengetahui gangguan pada organ gerak manusia. Siswa dapat membuat gambar cerita. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan letak wilayah Indonesia yang sangat strategis, hal ini memberikan dampak positif juga dampak negatif ya. Untuk dampak positif, yang pertama, Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis. Yang kedua, Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketiga, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak. Dan juga Indonesia sebagai tempat jalur transit lalu lintas internasional. Selain dampak positif, Indonesia juga mempengaruhi dampak negatifnya. Antara lain, yang pertama, banyaknya aksi penyelundupan, diantaranya penyelundupan narkoba, pencurian ikan oleh kapal asing, masuknya budaya asing yang membawa dampak buruk. Generasi muda lebih mengenal seni budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Jadi kita harus cinta Indonesia ya. Indonesia negara kepulauan yang strategis. Wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya banyak pedagang-pedagang dari luar Indonesia, banyak yang singgah dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya ke dalam Indonesia. Indonesia juga terdiri atas beribu-ribu pulau yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selain itu juga kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah yang mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam bermasyarakat. Indonesia juga beragam agama yang diakui oleh Pancasila, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Makna yang terkandung dalam Pancasila mencakup semua sendi kehidupan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai makhluk sosial yang berpancasila, sudah sebaiknya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Yang kedua, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama, suku bangsa, dan warna kulit. Menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari dan juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pemanasan sebelum olahraga. Pernahkah kamu merasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Karena orang yang tadinya tidak terbiasa berolahraga, lalu tiba-tiba tubuhnya dipaksa berolahraga, seringkali akan merasakan nyeri otot setelahnya. Nah, itu biasa kamu pernah rasakan kan?
Nyeri otot setelah berolahraga disebabkan oleh otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegah kondisinya biar tidak terjadi, kamu dapat melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat gambar ya, sedikit pemanasan. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gangguan pada organ gerak manusia. Beberapa macam kelainan pada gangguan otot manusia, antara lain yang pertama, tetanus. Tetanus adalah suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kedua, ada yang namanya kram otot. Kram otot itu terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Yang ketiga, kaki bisa saja terkilir. Maksudnya, cedera yang terjadi pada pergelangan kaki yang berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang ataupun sobek. Ada juga yang namanya polio. Polio adalah suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Jadi, kalau kita sudah imunisasi polio, insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit polio. Amin ya rabbal alamin. Membuat gambar cerita. Salah satu contoh gambar ilustrasi yang banyak digemari anak-anak adalah komik. Ada yang punya komik di rumah? Ya, komik dapat berisikan hal yang lucu dan mengundang tawa. Komik terdiri dari beberapa jenis. Ada yang namanya komik strip, yaitu komik ini tersedia beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Yang kedua, komik dalam bentuk buku. Biasanya, komik yang dikemas dalam bentuk buku untuk menampilkan sebuah cerita yang utuh. Yang ketiga, komik berbentuk humor dan petualangan. Biasanya komik ini mengandung kelucuan. Kalau komik yang kamu punya itu mengandung kelucuan, oke, coba kamu cari lagi komik di rumah dan kamu baca lagi ya, apa makna yang terkandung dalam komik yang kamu punya. Oke, cukup sekian dari Mem Nita. Semoga mudah dipahami ya penjelasan kali ini. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.